Halo, perkenalkan aku Nurul Khairiyah. Aku dari Prodi PBI Angkatan 23 dengan NIM 2312141083 dari kelas pendidikan agama J. Di sini, aku ingin membahas tentang agama dan kebangsaan pada tahun politik. Tentunya kita tahu ada keterkaitan antara agama dan politik. Agama dan politik telah menjadi topik yang sangat kompleks dan kontroversial dalam sejarah manusia. Agama seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat terjadi melalui pengaruh nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang dipegang oleh agama tertentu terhadap keputusan politik dan pembuatan kebijakan. Dalam beberapa kasus, agama digunakan sebagai landasan moral bagi kebijakan politik, seringkali memengaruhi pandangan dan keputusan politik para pemimpin atau pengambil kebijakan. Di tahun ini, kita mulai mendekati Pilpres kan? Jadi, bagaimana cara kita sebagai generasi Z yang beriman menyambut Pilpres tahun ini? Cara generasi beriman menyambut pemilihan presiden atau Pilpres dapat bervariasi, bergantung pada keyakinan, nilai, dan pemahaman agama yang mereka pegang. Beberapa generasi beriman mungkin melihat Pilpres sebagai kesempatan untuk mendukung pemimpin yang dianggap memiliki nilai-nilai moral, etika, dan prinsip yang sejalan dengan ajaran agama mereka. Mereka dapat memilih berdasarkan pada platform politik yang mencerminkan atau mendukung prinsip-prinsip yang mereka yakini. Sebagai generasi beriman, mungkin juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan tertentu yang berkaitan dengan isu-isu moral atau sosial yang penting dalam ajaran agama mereka saat memberi suara mereka dalam Pilpres. Kita sebagai generasi Z yang berkembang tentunya pernah ke bioskop, bukan? Aku pernah menonton film yang menarik dan aku rekomendasikannya pada kalian karena menurutku film ini juga mengandung unsur politik loh. Film ini adalah Gundala, film yang merupakan adaptasi dari komik Indonesia karya Arya Hasmi Suraminata, menyoroti isu-isu sosial dan politik yang ada di masyarakat. Walaupun inti cerita film ini lebih berfokus pada narasi pahlawan super dan petualangan, ada beberapa pesan tersirat atau analogi yang dapat dikaitkan dengan isu-isu politik di Indonesia. Misalnya, pemberantasan kejahatan, tidak keadilan sosial, dan pertentangan antara kekuasaan yang korup dan individu yang berjuang untuk kebenaran. Beberapa penonton mungkin menafsirkan film ini sebagai refleksi dari kondisi sosial dan politik Indonesia, di mana karakter Gundala menghadapi tantangan untuk melawan kejahatan dan korupsi yang mungkin mencerminkan permasalahan yang ada dalam struktur politik atau tataan sosial. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa interpretasi terhadap film bisa bervariasi di antara penonton, dan tidak semua elemen dalam film memiliki keterkaitan langsung dengan politik. Beberapa aspek dari cerita mungkin lebih fokus pada aspek fantasi atau fiksi. Film yang sangat bagus dan tokoh yang keren, bukan? Nah, sekarang aku akan mengenalkan salah satu figur lintas iman yang sangat inspiratif dan eksplorasi agama dan politik yang berasal dari Afrika Selatan. Dia adalah Desmond Tutu. Siapa sih Desmond Tutu? Desmond Tutu adalah seorang uskup Anglikan yang berasal dari Afrika Selatan yang dikenal sebagai pimpinan spiritual dan aktivis hak manusia. Dia adalah salah satu tokoh kunci dalam perlawanan terhadap apartheid di Afrika Selatan. Tutu menggunakan ajaran agama Kristen untuk memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di negaranya. Selain itu, ia juga memainkan peran penting dalam mendorong rekonsiliasi nasional setelah berakhirnya rezim apartheid. Tutu dikenal karena penggabungan keyakinan agama yang kuat dengan tindakan politik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persatuan di antara beragam masyarakat. Dia adalah contoh yang mengilhami bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi landasan bagi perubahan sosial dan politik yang positif, serta memperjuangkan kemanusiaan di atas perbedaan agama dan budaya. Sekian penjelasan dariku. Thank you.